Advokat sekaligus praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang kembali memberikan tanggapan atas polemik kasus Nikita Mirzani mengenai penambahan masa tahanan. Dalam video ini Dr. Togar Situmorang kembali menjawab pertanyaan netizen apakah keadilan masih ada untuk Nikmir? Mari simak penjelasan beliau melalui video berikut ini. Nah, karena sudah dimohonkan dari perpanjangan itu ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, otomatis pihak pengadilan ketua mengizinkan itu untuk mempertambah sampai 30 hari ke depan. Kalau dimulai hitungan Mei tanggal kemarin, artinya di bulan Juni tanggal 3 atau 4, itulah masa terakhirnya batas kesempatan untuk bisanya perkara Nikita maju menjadi P21. Nah, P21 juga kan itu di situ ada 2 tahapan. Berkas rampung dan juga tersangka akan dipindahkan kepada pihak kejaksaan. Di mana nanti jaksa akan mengeluarkan perintah penahanan kepada Nikita itu minimal untuk 20 hari masa penahanan lagi. Sambil menanti agenda ataupun jadwal persidangan atas izin pengadilan negeri yaitu ketua untuk menunjuk 3 hakim yang akan membuat atau mengawal serta memutus perkara Nikita berikut 1 panitera. Itu rangkaiannya. Siap Bang. Oke. Kalau menurut Abang Niran gimana nih Bang Niran? Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dari pertama kali diajak, saya udah nyimak banyak juga dari materi atau pendapat Pak Togar terkait masa penahanan. Saya sangat sepakat sama seluruh pendapatnya Bang Togar. Jadi kalau kita lihat, saya udah nyatat sebenarnya karena saya bikin konten juga terkait ini. Saya sangat ikuti. Jadi saya memandang secara aturan. Artinya kalau misalnya pertama dari pengertian penahanan sampai syarat penahanan, kepolisian itu udah tepat melakukan penahanan kan. Terus secara wewenang dan lamanya penahanan juga sudah tepat, sudah sesuai dan sudah sah. Begitu pula dengan perpanjangan penahanan di pasal 28 KUHP kan. Hanya kan di sini kita lihat Bang, seharusnya kita sudah bisa menerka bahwasanya memang terjadi kesulitan dalam membuktikan. Karena di sini terlihat sangat jelas bahwasanya kalau P19 kemudian dimintai lagi perpanjangan sampai 90 hari, berarti ada kesulitan, ada permintaan waktu lagi dari penyidik. Dan alhamdulillahnya jaksa dari pihak kejaksaan itu sangat melihat dengan baik dan secara objektif untuk perkara ini. Akhirnya apa? Diperpanjang lagi 30 hari. Sebenarnya saya selalu bilang hal ini Bang Togar, itu adalah kabar baik. Kenapa saya katakan kabar baik menurut saya? Karena apabila sampai dengan 90 hari lagi kemudian masih belum lengkap berkasnya, itu berarti Nikita harus dibebaskan secara demi hukum seperti yang Bang Togar bilang, atau diganti status penahanannya, tahanan rumah, tahanan kota, atau tidak ditahan lagi. Kemudian ada beberapa hal memang yang saya tulis setelah saya pikir-pikir terkait persoalan Nikita Mirzani ditahan. Legalitasnya memang aman, tahapan penahanan memang aman, tapi perlu diperhatikan bahwasanya Nikita Mirzani ini, contoh dari saya mau bahas terkait netralitas penyidik, terkait penangguhan penahanan. Katanya dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti saat
Bang Niran. Jadi Jadi kalau perlu saya bisa nambahkan dari rekan saya, Bang Niran tadi. Silakan Bang. Disinilah yang di season pertama saya sering menyatakan juga di media-media lain kalau saya di interview atau wawancara. Artinya kalau kita sebagai pengacara atau advokat atau lawyer itu harus mengambil yang namanya chance atau peluang. Asal peluang itu tidak kita salah gunakan atau kita tidak paham maksud tujuan kita untuk mengambil chance atau peluang. Salah satunya adalah pra-peradilan. Nah, pra-peradilan ini itu bukan hal yang haram, bukan hal yang naif. Pra-peradilan itu memang diberikan oleh negara, merupakan satu mekanisme di mana itu hak seseorang atau tersangka katakan, kalau memang ada keberatan-keberatan yang memang dianggap tindakan penyidik atau pihak polisi atau Polda itu sangat-sangat berlebihan. Itu maksudnya. Nah, apa aja sih yang diatur di dalam pra-peradilan itu? Itu terkait masalah penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, bahkan saatnya ditetapkan sebagai seorang tersangka. Itu yang namanya pra-peradilan. Dan pra-peradilan itu sebenarnya bukan hal yang menakutkan. Karena di sini para pra-peradilan itu untuk check and balance. Untuk membuat suatu kedudukan polisi, penyidik dengan pengacara itu satu-satu seimbang. Kalau kita mendampingi klien di hadapan polisi pada saat BAP, sifat pengacara itu adalah pasif. Dia tidak bisa mengintervensi penyidik apa dan mana yang boleh dibuat jadi satu pertanyaan untuk dijawab oleh klien kita, oleh tersangka. Nah, itu yang ada di dalam undang-undang kita, di mana kalau saat pendampingan, pengacara atau advokat itu pasif. Nah, untuk memperjuangkan hak, kembali lagi terkait hak tersangka, yaitu hak kemanusiaannya, itu wajib diuji. Ya kan? Kinerja si penyidik ini sudah pas atau belum. Gitu loh. Sehingga kita tahu rangkaian suatu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik itu betul-betul sesuai aturan hukum nggak administrasinya? Tertib nggak administrasinya? Kalau enggak, dalam tempo 7 hari, bayangkan 7 hari loh, status tersangka itu copot. Nah, itu yang kita sangat sayangkan, di mana rekan pengacara dari pihak Nikita Mirzani, mulai penetapan tersangka, yaitu dengan adanya 20 hari penahanan, plus 40 hari penahanan, dan ditambah hari ini 30 hari penahanan, itu tidak berbuat apa-apa atau tidak berbuat sesuatu. Dengan segala rasa hormat, saya harus menyatakan seperti itu. Karena suka tidak suka, kita yang di luar aja merasa greget. Bagaimana seorang Nikita yang di dalam penjara, coba bayangkan. Iya Bang. Sangat miris, sangat menyedihkan gitu loh. Apalagi dalam hal pengajuan penangguhan penahanan, padahal itu adalah hak tersangka, itu ditolak. Oke, alasannya karena ancaman yang dikenakan ada TPPU-nya di atas 5-6 tahun. Tapi kalau yang ancamannya 368 atau 369 pengancaman dan pemerasan mungkin tidak sampai seperti ini penahanannya. Nah, karena ada TPPU, makanya alasan untuk ditangguhkan ditolak. Namun yang tadi disinggung sama rekan udah disebut, kan sisi hak asasi juga polisi nggak boleh mengabaikan haknya si tersangka atau Nikita. Minimal dialihkan atau dirubah status tahanannya dari tahanan ada di Polda Metro dipindahkan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota.
Oke, tahanan kota terlalu besar, bikin aja tahanan rumah. Dan di situ juga mengurangi budget daripada anggaran yang dikeluarkan negara untuk memberikan makan Nikita Mirzani. Karena makanan Nikita itu kan ada pagi, siang, dan malam. Dengan Mail berarti berdua kan? Nah, dengan dia ditaruh pengadilannya penahanannya di rumah, kan beban negara berkurang. Lantas kedua, tingkat keselamatan Nikita. Tingkat keselamatan Nikita kan juga harus dipikirkan oleh teman-teman penyidik Polda. Kalau di rumah kan Nikita lebih nyaman. Sekaligus dia bisa menjalankan fungsi sebagai ibu dari anak-anaknya dan bisa tetap melakukan aktivitas. Kecuali ada maksud-maksud lain sehingga haknya tersangka untuk mendapat pengalihan ya, bukan penangguhan loh, pengalihan loh. Kalau penangguhan kan sudah ditolak. Pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah. Katakan tahanan kota, takutnya nih kita kemana-mana. Tahanan rumah. Masa sih nggak dikasih? Masa sih nggak diperbolehkan? Apalagi kita tahu sekelasnya Nikita Mirzani nggak mungkinlah melarikan diri, lalu mengulangi perbuatan yang sama, lantas menghilangkan barang bukti. Itu kan yang memang wajib ditakuti. Sementara barang bukti kan sudah ada di pihak Polda Metro. Nah, poin-poin itu yang harusnya sisi dari Polda Metro, sisi humanisnya harus bisa dikeluarkan. Sehingga trust atau kepercayaan masyarakat kepada kasus Nikita Mirzani ini bisa sedikit terkuak gitu loh. Tidak seperti saat ini, hanya sedikit sekali informasi terkait keberadaan Nikita Mirzani. Itu dari saya ya, terkait sangat disayangkannya adanya perpanjangan 30 hari ke depan. Sementara instrumen-instrumen hukum banyak sekali bisa dipergunakan dari sisi pengacara, namun itu tidak dilakukan. Dan juga dari sisi penyidik atau kepolisian, kita menghimbau dengan forum ini, semoga ada sisi humanis, sisi daripada kemanusiaan, untuk memberikan ruang kepada Nikita menjadi tahanan rumah. Mudah-mudahan bisa didengar sama Bapak Pimpinan Polda Metro, gitu loh. Oke, terima kasih Bang Togar dan Bang Narin. Kita melangkah ke ada nih Bang Julianus Sembiring, penasehat daripada Dr. Reza Gladys, mengatakan bahwa dalam konferensi persnya mengatakan bahwa perpanjangan ini bukan karena kurangnya bukti, tetapi masih ada kebutuhan dari keterangan saksi, yaitu O dan S, yang diyakini oleh netizen adalah Dr. Oki dan Dr. Samira atau dokter detektif. Nah, sementara di sisi lain, Dr. O dan Dr. S ini sudah menyampaikan, tetapi secara tidak langsung, dia mengatakan bahwa kalau untuk Dr. Reza Gladys, mereka tidak berkenan untuk menjadi saksi. Menurut dari segi hukum bagaimana nih? Apakah boleh seseorang menolak menjadi saksi seperti itu? Silakan. Saksi itu sekali lagi adalah orang yang akan memberi terang daripada satu kasus, baik perkara pidana maupun perdata, dan saksi itu memang wajib harus dihadirkan, dan saksi itu ada saksi ada saksi chart, ada saksi ahli, ataupun saksi korban. Nah, masing-masing ini akan menentukan arah daripada kasus yang sedang ditangani di Polda Metro Jaya. Kalau dari pihak pengacara ataupun pihak pelapor mengatakan saksi yang dibutuhkan pihak Polda adalah inisialnya O dengan inisialnya S, lantas O dan S tidak mau, saya rasa nggak segampang itulah. Karena saya yakin juga O dan S punya pengacara akan memberikan saran yang baik,
otomatis kalau memang dipanggil, pasti O dan S akan datang. Oke Bang. Oke Bang, kalau Izin Bang menambahkan sedikit, kan begini. oke. Silakan. Ini bahasanya santai aja. Saya suka ngobrol lebih lepas. Kan gini, kita yang dituduh. Kemudian sebelum penetapan tersangka itu sudah ada waktu yang digunakan untuk penyidik juga. Ya seharusnya boleh memang penyidik mencari lagi dari pihak Nikita, seakan-akan butuh waktu lagi kan. Tapi kan coba penyidik juga ke pelapor. You harus buktikan lah, kan ini tuduhanmu. Gimana lagi nih kalau terjadi ada kendala seperti ini, kurang berkas Bang. Jadi Iya, kan rekan. bukan memberatkan. Rekan. Akan mencari kemana. Makanya, rekan. Dari seginya Nikita. Iya, tadi kan saya bilang bahwa kalau memang pihak pelapor, terutama pengacara, bilang terkendala karena ada yang dipanggil saksi yang bernama inisialnya O dan S, itu kan bukan domainnya sebenarnya, betul nggak? Betul nggak rekan? Ya kan? Karena saya yakin setiap warga negara apabila dimintakan keterangan dan dibutuhkan panggilan oleh pihak kepolisian dalam panggilan sebagai saksi, itu wajib menghadiri. Setahu saya. Ya, benar Bang. Jadi tidak mungkin kesulitan ini dikembalikan lagi, disalahkan lagi karena adanya saksi O dan saksi S itu tidak mau datang seolah pihak kooperatif. Saya rasa itu tidak hal yang bijak pengacara sih ngomong kayak begitu. Betul gak rekan? Artinya kan kita bisa melihat kalau memang terjadi kesulitan dalam pembuktian laporan ini, penyidik juga harus fair mengatakan memang terjadi kesulitan dalam pembuktian. Entah dari saksi yang kurang atau apa kan. Kalau kita bicara asasnya kan ada aktori incumbit onus probandi. Probandi, ya. Iya. Jadi kenapa harus dibebankan semua? Sementara maksud saya walaupun memang posisinya terdakwa atau terlapor ini memang dia tidak harus membuktikan, ya memang itu menjadi tugas penyidik. Jangan ke sebelahnya terlapor lagi, seakan-akan disudutkan. Akibatnya nanti kalau misalnya ada terjadi hal seperti istilahnya mencari-cari lah Bang. Saya bicara seperti ini dengan dasar asas. Jadi bukan dikatakan seperti itu saja. Kita di sini menuntut dan sangat mengharapkan netralitas, probabilitas ini penyidik. Memang penyidik dibutuhkan kepintaran, keahlian di situ dalam melihat perkara. Fair aja kalau you bilang sulit, bilang aja maksudnya begitu. Kalau terjadi kesulitan, artinya juga kalau misalnya sampai perpanjangan 90 hari ini, 30 hari rekan, 30 hari. Kan kita sudah menjalani 90 Bang. Ya 30 hari perpanjangan. Yang dia rasakan kan, walaupun bisa menuntut kalau misalnya ada yang seperti apa nanti. Tapi di sini kita lihat penyidik posisinya. Memang dari awal saya katakan berdasarkan kalau kita analisa secara hukum ya memang berat sedikit dan hampir banyak ke sebelah. Jadi kalau saya melihat posisi kasus ini, tadi dari pertama sampai part yang kedua, banyak sekali seharusnya celah ataupun hak-hak hukum dari tersangka bisa melakukan upaya-upaya. Namun kembali lagi, hak otoritas ada di pihak pengacara Nikita Mirzani. Nah, dalam hal ini kita menghormati strategi ataupun rencana ataupun keinginan rekan Dr. Fahmi dalam hal memaintenance kasus Nikita Mirzani menurut versinya dia. Nah, kalau saya di luar itu memang setuju dengan itok saya itu bahwa banyak celah yang harus kita manfaatkan. Nah, terlepas itu semua tanpa kita menyalahkan satu dengan lainnya, kembali kepada rekan saya di Makassar tadi, sesungguhnya apa yang kita bicarakan hari ini pertama bukan ingin masuk mencari panggung atau mencari popularitas, bahkan meminta kita menjadi pendamping ataupun sebagai kuasa hukum.
itu tidak sama sekali. Namun pada hakikatnya kita di sini hanya untuk membuka wacana, men-sharing-sharing. Kalau memang pantas dipakai, silakan itu digunakan walaupun diteruskan oleh pihak rekan Fahmi sendiri tanpa melibatkan kita, itu pun juga kita tidak ada masalah. Yang penting bagi kita adalah kasus Nikita Mirzani ini, satu, bisa terselesaikan, kedua, jangan ada semacam begal hukum, begal yang dimaksud ini untuk memotong atau melemahkan posisi dari Nikita Mirzani itu sendiri. Karena benar yang tadi itu saya bicara, Nikita ini kan punya tanggung jawab kepada anaknya, kepada keluarganya. Kalau terlalu berlama tanpa ada kepastian juga ini akan bermasalah. Karena TPPU-nya menanti. TPPU itu nggak main-main gitu loh. Bisa dibayangin kalau TPPU-nya itu terbukti, hukuman yang tadinya vonis 2,5 misalnya, naik nanti ke banding, kalau memang ada banding, itu bisa 18 tahun. Itu banyak terjadi. Itulah yang bikin aku pusing. Itu makanya, mumpung peluang itu ada, hari ini sebelum terjadi masa perdebatan di pengadilan, kita uji sesungguhnya dengan adanya pra-peradilan. Sebenarnya tadi pra-peradilan itu bukan suatu hal yang haram. Bukan suatu yang kita nanti sama polisi tidak suka sama kita. Lah, kita kan profesinya equal. Kita punya undang-undang advokat, mereka punya undang-undang Polri. Kita juga jangan terlalu direndahkan. Kapan kita sebagai seorang advokat itu merasa sejajar dengan aparat? Ingat, kita tidak digaji sama negara. Kita ini mandiri mencari uang. Membiayai daripada aktivitas kantor hukum kita. Lalu juga melayani klien dengan baik. Tapi kalau aparat hukum yang lain kayak polisi, hakim, jaksa, mereka menikmati fasilitas negara. Justru kita merasa pejuang keadilan. Bukan kepanjang tanganan mereka. Kalau kita termasuk kepanjang tanganan mereka, ya sudah, ikutin aja. Follow what do you want. Ya, nggak begitu juga kita sebagai seorang pengacara atau sebagai seorang advokat. Itu. Jadi, kita jangan mau kita di bawah mereka. Di mana letak korsa kita? Makanya saya juga pada kesempatan ini menghimbau kepada semua teman-teman advokat, itu kita harus bangga dengan profesi kita. Kita jangan mau gabung-gabung untuk organisasi yang lain, organisasi massa kah, atau kita malah di bawahnya atau ditekan atau diintervensi sama pihak kepolisian, yang nggak gitu. Kita adalah pejuang keadilan dan kita berjuang tanpa biaya loh. Setuju. Tanpa biaya loh. Jadi kita equal. Polisi harus menghormati kita. Kalau polisi kita jadi kepanjang tanganan, lah kita repot. Kan sudah banyak tuh oknum-oknum pengacara-pengacara kepanjangan daripada peradilan, akhirnya jadi sesat, jadi mafia-mafia hukum. Kita bukan begitu. Kita jangan. Makanya saya ingat almarhum Hotma Sitompul bilang, taruh hatimu kepada orang susah. Jadi jangan kita beracara hanya untuk mendapatkan uang atau materi. Jangan. Betul bang, betul. Jangan. Makanya saya ini mau ikut di dalam ruang Nikita Mirzani karena benar ada satu ketidakadilan. Iya, setuju. Ya, itu dari hati nurani bang ya. Jadi saya ini dari hati nurani. Makanya kembali tadi pertanyaan awal, kenapa saya dapat penggelaran Panglima Hukum? Karena itu saya selalu pakai hati, tidak pakai otak. Kalau saya pakai otak, yang saya hitung adalah materi. Ya, betul bang. Betul. Yang ada di otak saya adalah kotor. Yang ada di otak saya adalah supaya saya hebat, supaya saya terpandang, saya pengacara keren, kan gitu. Betul bang. Tapi kalau saya taruh hati, saya akan berjuang mencari keadilan itu. Walaupun sulit.
Tapi kalau kita minta pendampingan sama Tuhan, niscaya semua akan dipermudah. Contoh yang tadi Bunda Paula bilang, itu saya bilang, kita bisa mutualisis, simbiosis gitu loh. Simbiosis mutualisme. Betul, bisa. Iya. Kita diskusi dengan Komisi 3, kita diskusi dengan si A, si B gitu loh. Itu penting untuk membangun suatu sistem agar kasus ini tidak mental. Supaya kasus ini berjalan sesuai koridor gitu loh. Karena ingat, pada hakikatnya di atas langit ada langit. Kita kan tidak tahu kubu sebelah itu bagaimana memproses itu. Betul. Nah, sisi itu yang kita harus lihat gitu loh. Jadi kembali lagi, kita dalam ruangan ini, kalau hati kita mau, kita di sini hanya untuk mencari satu keadilan bagi seorang Nikita Mirzani. Kalaupun nanti maju daripada rekan Fahmi atau apa, itu silakan. Di sini sifatnya hanya memberikan satu pendapat, nggak ada salahnya kalau kita buka ruang, kita bisa diskusi, bisa curhat di sini. Hanya itu aja sih. Siap, Bang. Tapi nanti yang mau maju di depan dari Fahmi atau siapa, saya juga tidak terlalu antusias. Yang penting bagi saya berdoa Nikita Mirzani supaya mendapatkan keadilan sesuai daripada aturan hukum yang berlaku. Benar, Bang. Jangan seperti sekarang 20 plus 40 sudah 60, ditambah lagi 30 jadi 90 hari. Itu. Dan juga yang kedua yang saya soroti adalah pasal 368, 369 ditambah TPPU. Ini sangat menarik yang seperti awalan saya sering ngomong. Ditambah lagi masalah ini pelapornya diduga adalah pelapor yang tidak beritikat baik. Diduga ya. Betul. Diduga ya, itu. Diduga. Ya, digaris Jadi, bawahi diduga. Ya, jadi di sini kita lihat karena yang namanya azas pelapor itu dia harus bisa membuktikan dalil-dalil dia. Gitu loh. Bukan melempar ke pihak terlapor yang sudah jadi tersangka. Benar, Bang. Karena kembali pidana itu harus kausalitasnya harus jelas, harus terang. Siap, Bang. Jangan katanya, jangan terseret-seret, nggak boleh itu. Nah, itu yang kita minta, betul nggak? Betul, Bang. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Dan saya tambahin sedikit, sebenarnya ini adalah intinya adalah komunikasi dibuka, ya. Dan saya yakin ada ratusan pengacara siap untuk pro bono buat bela Nikita. Saya yakin itu. Siap. Oke. Tapi kalau Nikitanya nggak mau sulit, Bunda. Ya memang. Jadi nggak apa-apa kalau saya rasa rekan kita juga nggak usah memberatkan daripada Nikita atau Fahmi. Kita di sini membicarakan terkait pasal yang diterapkan. Kedua juga terkait perilaku daripada penyidik. Dan yang ketiga, apakah keadilan itu masih ada untuk Nikita? Dan yang terakhir, semoga proses perjalanan ini kita harapkan adalah yang terbaik untuk Nikita. Itu aja. Jangan lagi kita kembali kepada beban bahwa kita berharap Nikita mau pakai tim atau Fahmi menggunakan tim, jangan juga. Hanya tadi yang disarankan itu saya benar, harus dibangun suatu komunikasi. Mudah-mudahan dari yang kita bangun hari ini, itu bisa didengar sama pihak Nikita ataupun Bang Fahmi, diambil yang baik-baiknya. Itu sih. Oke, Bang.